Timnas Indonesia dijadwalkan memulai TC di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Cina pada 5 Juni di SUGBK, Jakarta, dan kemudian bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. TC akan berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi TC untuk memberikan suasana yang kondusif dan memanfaatkan momen liburan para pemain setelah kompetisi berakhir. Hal ini diharapkan dapat membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum menghadapi pertandingan krusial. Tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzaat telah tiba di Indonesia pada Kamis, 15 Mei 2025. Mereka akan memimpin sesi latihan selama TC di Bali. Dengan TC yang berlangsung selama 9 hari, diharapkan para pemain dapat memanfaatkan waktu ini untuk membangun kekompakan tim, mematangkan strategi, serta memulihkan kondisi fisik dan mental. Langkah ini dianggap penting untuk menghadapi 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang yang akan menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan pelatih Patrick Kluivert untuk tidak memanggil Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai tanda tanya publik. Apalagi sang pemain tengah berada di Bali, lokasi pemusatan latihan Garuda yang akan dimulai pada 26 Mei mendatang. Menanggapi hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa ketidakhadiran Bagot merupakan keinginan sang pemain sendiri. Elkan Bagot sudah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan kepada Elkan, ujar Arya. Arya juga menegaskan bahwa stok bek tengah Timnas Indonesia saat ini cukup kuat tanpa kehadiran pemain Ipswich Town tersebut. Ia menyebut nama-nama seperti Jay Idzes dan Rizky Ridho sebagai bagian dari lini pertahanan yang solid. Rumor kembalinya Bagot ke Timnas Indonesia memang sempat mencuat dalam sepekan terakhir, terlebih setelah sang pemain terlihat berada di Bali. Namun dalam daftar resmi yang dirilis PSSI, tak ada nama Elkan Bagot. Posisi bek tengah kini diisi oleh Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Mace Hilgers. Absennya Bagot menjadi salah satu topik hangat di kalangan netizen, mengingat kontribusinya yang cukup konsisten dalam beberapa laga sebelumnya. Meski demikian, PSSI memilih untuk menghormati keputusan sang pemain yang ingin memprioritaskan karirnya di klub. Stefano Lillipali jadi sorotan setelah kembali dipanggil memperkuat Timnas Indonesia di 2 laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI resmi mengumumkan 32 pemain untuk mengikuti training center atau pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei mendatang. Pemusatan latihan itu jadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi 2 laga lawan Cina dan Jepang pada Juni nanti. Nama Lillipali mencuri perhatian karena sudah cukup lama tak andil dalam perjalanan skuad Garuda di ajang internasional. Berdasarkan data Transfermarkt, Lillipali terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada 9 Agustus 2023, tepatnya saat Indonesia menghadapi Turkmenistan di laga persahabatan. Ini menjadi momen penting bagi Lillipali untuk unjuk gigi di depan pelatih Patrick Kluivert. Ia masih harus berjuang menembus 23 nama terakhir yang akan didaftarkan untuk melawan Cina dan Jepang. Lillipali merupakan pemain yang punya kemampuan bermain di beberapa posisi, mulai dari gelandang serang, winger, dan penyerang. Meski demikian, ia harus bersaing dengan sederet pemain depan lainnya yang lebih rutin mendapat kepercayaan di tim merah putih. Dalam artian, Lillipali masih harus berkompetisi dengan Ole Romeni, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, atau bahkan Septian Bagaskara. Ragnar Oratmanguwen tidak dipanggil masuk skuad Timnas Indonesia dikarenakan kondisinya saat ini. Ragnar tengah fokus pada kesehatannya. Jelang laga-laga lanjutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di babak ketiga,
sudah ada 32 nama pesepak bola yang dipanggil ke timnas Indonesia. Ke-32 nama itu dipanggil masuk skuad timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. Nantinya, ada 23 nama yang dipilih masuk skuad final untuk menjalani 2 laga di bulan Juni. Dari nama-nama pemain yang dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia, berisikan 32 nama, tidak ada Ragnar Oratmangoen. Absennya pemain klub Belanda FC Vedander itu pun memunculkan tanda tanya. Menelusuri lebih lanjut, Ragnar Oratmangoen sejatinya sudah absen selama beberapa waktu. Informasi dari situs Transfermarkt misalnya, yang menyebut Ragnar absen sejak 20 Maret 2025 karena infeksi. Tidak dirinci lebih lanjut virus apa yang kini sedang menjangkiti Ragnar Oratmangoen, sehingga ikut membuat dirinya absen cukup lama, dan kini tidak bisa membela timnas Indonesia. Sehubungan dengan itu, Ragnar Oratmangoen pun memposting sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para supporter, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kondisinya saat ini. Dear supporter, karena kondisiku, aku tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 laga terakhir di babak ini, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders, ingin memamerkan gol cantik yang dicetaknya ke gawang Willem Dudo kepada sang kakak, Tijani Reinders. Eliano mencetak gol kemenangan PEC Zwolle saat mengalahkan Willem Dudo 2-1 pada lanjutan Eredivisie Rabu malam waktu setempat. Eliano mencetak gol cantik pada menit ke-79. Usai menerima umpan dari Kach de Roych, pemain 24 tahun itu mengecoh pemain belakang Willem Dudo dengan 2 kali gerakan dan melepaskan tendangan keras ke gawang. Saya penasaran apa pendapat saudara saya tentang gol saya. Kami telah sepakat bahwa kami berdua akan mencetak gol, jadi sekarang giliran dia, ujar Eliano. Eliano mengaku sudah sepakat dengan Tijani untuk sama-sama mencetak gol pada pertandingan Rabu. Sayang, Tijani gagal mencetak gol saat AC Milan dikalahkan Bologna 0-1 pada final Coppa Italia di Stadion Olimpico Roma. Gol kemenangan yang dicetak Eliano sangat penting bagi PEC Zwolle. Pasalnya, kemenangan atas Willem II membuat PEC Zwolle membuka peluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan melalui jalur playoffs. Pascal Struijk, bek Leeds United, menjadi buah bibir pencinta sepak bola Indonesia setelah membawa timnya promosi ke Premier League. Namun, bukan hanya performa gemilangnya yang menyedot perhatian publik. Kabar terbaru menyebutkan bek Leeds United itu mendapat izin membela timnas Indonesia. Saat Leeds United melawan Oxford United Sabtu, 19 April 2025, Struijk tidak bermain dan hanya menonton di tribun.